Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallima ahadukum faradda salamuhu maka yastaghfiruna Allah ta'ala sab'ina alfi malakin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan kalimat salam, maka kemudian salam itu dijawab, maka memohonkan ampun 70.000 malaikat, 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang menjawab salam. Yang kagak ngejawab salam saya yang pertama pasti nyesel. Nyesel kagak? Begitu yang kedua saya salam lagi kagak dijawab lagi, nyesel 2 kali. Setuju kalau 3 kali setuju? Rasul juga pernah bersabda, kata Rasul, afdholus salam salasa. Istimewanya mengucapkan salam adalah 3 kali. Setuju sekali lagi? Setuju? Ridho dunia akhirat? Yang bener nih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketara tuh kalau begitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka kita berusaha, berupaya mencintai kesuri teladannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, yaitu akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlakul karimah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membudayakan salam, kemudian menjawab salam. Maka orang yang membudayakan salam kemudian menjawab salam itu, maka dia termasuk sudah mengaplikasikan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus belum apa-apa ini belum. Dari rumah tadi ngelengkain kaki kanan dulu apa kiri dulu? Hah? Kanan. Ada yang lupa? Kayaknya ada yang lupa. Tahu kanan apa kiri ya? Baca bismillah apa kagak? Baca bismillah apa kagak? Kagak. Baca. Tuh ada yang kagak katanya. Jujur anak-anak mah kagak tadi ya. Rasul juga bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqqa aw adlan. Barang siapa kullu amrin segala urusan dibalin yang punya nilai-nilai baik, la yubda'u bihi tidak diawali di dalamnya di bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqqa au ajda, maka urusannya
kurban yang terpotong ekornya, atau ajdam atau hewan kurban yang terkena porok atau terkena jatuh. Jadi walaupun hewan itu subur, gemuk, ya, besar, usianya sudah cukup, nggak istimewa, nggak afdol digunakan untuk berkurban. Baca bismillah udah. Nah, insya Allah uswatun hasanahnya Rasul sudah diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirabbil ardi was sama. Bismillahi biyadihi syifa. Bismillahi khairis syifa. Bismillahi barakatuh wa syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatuhu wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jami' al-afadil, al-ulama wal habaib, segenap para asatizat, muallimin, muallimat, santriawan, santriwati, mudarisin, mudarisat, bil khusus yang sangat saya hormati tentunya penata acara, karena ini acara berantakan kalau ada yang mulai. Asifillah Ustaz Rudianto. Segenap jajaran panitia, dalam hal ini Ustaz Muhammad Abidin yang kita hormati bersama, orang tua kita Al-Ustaz Jupri, anakda Al-Ustaz Syekhudin, Ustaz Imran, Ustaz Syekhul Anwar. Tentunya dalam hal ini segenap jajaran pengurus Musholla Al-Minaniyah yang berbahagia, dan kita doakan mudah-mudahan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa? Amin ya rabbal
Kuneng, amin aja pakai disuruh orang sini ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang kita hormati juga tidak lupa kepada pengurus wilayah RT 002 RW 0 berapa ini? 7. Siapa? RT-nya? Abdullah Syafi'i ya? Bentaran amat tadi sambutannya. Ya saya juga ngalamin dulu lagi masih belajar di pondok pesantren dulu. Ini megang beginian jangan dianggap enteng ini. Kalau baru-baru bisa 50 kilo beratnya, rasanya benar gak? Bisa langsung konsentrasi kita ngelintip ke bawah mic ini begini, berat rasanya bisa 50 kiloan, makanya kalah bisa daripada biasa. Insya Allah orang yang sering membiasakan diri terbiasa nggak apa-apa, gak ada beban. Orang tua kami pengurus Masjid Jami Baitul Muttaqin, alhamdulillah. Baitul Muttaqin apa ya? Kiai Muhammad Ali. Orang tua kami Kong Asep alhamdulillah tampil juga hadir bersama rombongan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di musola yang sangat kita cintai ini, yaitu musola Al-Minah miliknya. Mengawali acara kita, marilah bersama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah curahkan kepada kita semua, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Alhamdulillah. Insya Allah saya doain yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, rezekinya ditambahin lagi. Ibu-ibunya murah senyum karena dompet bapaknya juga ikut senyum. Iya, kalau kita bersyukur mah insya Allah rezekinya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rezeki makmur, istri turut gembira ada, senyum. Anak-anak senyum nggak? Senyum, semuanya senyum. Sekali kalau ketika dompet sudah cemberut, baru bahaya, semua ikut cemberut ada, cemberut, kusut, semeraut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dihindari dari itu, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kumpul kita bersama pada kesempatan yang mulia ini dengan mensyukuri nikmat Allah ada di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Salawat salam tidak lupa mari bersama kita sanjungkan, semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memperoleh syafaat pertolongan dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti semua umat baginda Nabi pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga tuh? Mau kagak? Bapak-bapak mau masuk surga? Anak-anak mau masuk surga? Mau masuk surga? Ketika ditanya mau masuk surga apa masuk neraka, semua rata-rata jawabannya mau masuk surga. Mau mati?
Tapi kalau mau masuk surga mah kudu mati dulu. Makanya Rasul kagak salah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang perlu dipikirin, kita umat Rasulullah yang model begini pantas kagak masuk surga. Untuk pantas nggak Bu? Di surga kagak ada yang tembem. Ada nggak di surga yang tembem? Kagak ada, katanya Ali. Di surga kagak ada yang jangkung, kagak ada yang pendek. Di surga kagak ada yang pesek, nggak ada. Di surga makanya orang model kayak kita apa jadi masuk surga. Di surga kagak ada nenek-nenek, nggak ada aki-aki. Ada yang ngomong aja, lu so tau kalau pernah masuk surga aja. Rasulullah dulu pernah tanya Rasulullah SAW. Su'ilat Rasulullah SAW anil jiddah. Ditanya Rasulullah SAW seorang nenek, ya Rasulullah, saya ini umur udah sekian puluh tahun Rasul. Ya ibadah sekarang udah kendor sesuai dengan fisik saya, tenaga sudah kendor, kulit sudah mengendor, semuanya sudah kendor. Karena di Al-Quran juga diterangkan kan begitu. Apabila kita sudah lanjut usia kita, maka semua akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam surat Yasin ada yang dijelaskan. Kata Rasul, nenek bagaimana mau bisa masuk surga? Nenek gak bakal masuk surga karena di surga itu gak ada nenek-nenek. Si nenek itu nangis terseduh-seduh, tersedak-sedak, cuman kagak pingsan doang. Akan tetapi Rasulullah SAW itu bergurau, mengapa nek? Saya bilang nenek itu gak masuk surga karena nanti nenek-nenek juga kalau sudah masuk ke dalam surganya Allah berubah total menjadi gadis yang sangat cantik jelita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakek-kakek juga jadi seorang pemuda yang tampan. Dikisahkan tingginya juga rata semampai semua, karena di sana negeri abadi. Hidung mancung kungkungan semua rata-rata. Ya kan, alis bulan sabit, bulu mata lentik, ya namanya bidadari, digambarkan luar biasa. Bibir yang bagus, bibir yang apa? Meregah belah delima, kan begitu. Pipinya kemerah-merahan, giginya rapi, berjajar laksana semut berdiri, kan begitu. Jenggotnya telur sepotong, luar biasa. Berat penghuni surga nanti. Ya. Jadi kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Cuman orang yang mau masuk surga dipermak dulu. Kalau kita masih hidup, dipindahkan dulu alam kita dari alam nyata sini masuk ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Makanya prosesnya mati dulu kalau mau masuk surga. Mau mati kagak mah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang mulia ini berbicara tentang maulid Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kalimat maulid, bahwa kata maulid itu adalah isim zaman wal makan. Makanya berbicara maulid identik dengan tempat dan waktu. Zaman artinya waktu, makan artinya tempat. Tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Kita punya tempat nggak lagi dilahirin?
Punya kata Rasulullah tempat lahir juga sangat istimewa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rumah maulidnya baginda Nabi sampai sekarang masih diabadikan. Alhamdulillah. Tahu yang haji baru udah kena gusur belum? Itu rumah maulid Nabi masih ada ya? Iya, saya berangkat masih ada. Karena termasuk umat Islam mayoritas khususnya Turki berusaha keras mempertahankan, termasuk umat Islam negeri kita ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga itu. Karena apa? Karena itu termasuk tarikh, nilai-nilai sejarah budaya bagaimana ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Kalau itu dihabisin ya hilang. Bagaimana bekas napak tilas Rasulullah SAW dilahirkan. Kemudian yang kedua berbicara waktu. Kalau berbicara waktu dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, tepatnya adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau disebut juga tahun Fil atau tahun gajah. Anak-anak pada apa? 12 Rabiul Awal, waktu lahir Nabi kita, Nabi sempurna dalam hal ihwal, Nabi yang besar pangkatnya nyata, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau kita berbicara waktu maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, kita takzim wa takrim wa tasrif li maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Identik kapan saja kita rayakan maulidnya selalu baik. Betul. Acara 4 bulanan bini ngandung baca maulid Nabi pantas apa kagak? Pantas aja. Acara 7 bulanan baca maulid Nabi pantas? Pantas. Rencep, resep, mendapat nilai hasanah atau buku. Karena yang kita lakukannya adalah amalia amalia baik. Yang pasti yang namanya baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak lahiran dapat 7 hari, potong rambut sambil akikah, baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirayakan di tempatnya, di musola, pantas nggak? Di lapangan memperingati maulid Nabi pantas? Hah? Di masjid pantas? Pantas. Di tengah sawah, di acara walimah seperti walimatul arus, walimatul khitan, memperingati maulid Nabi pantas kagak? Pantas terus, karena memang berbicara maulid Nabi identik kita membicarakan peristiwa lahirnya Rasulullah SAW, identik dengan waktu dan tempat. Makanya waktunya juga kapan saja. Kadang-kadang juga bukan bulan maulid, bulan Muharram memperingati maulid Nabi, pantas aja, kan begitu. Terus. Mengapa kita memperingati